Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas emiten APLN, BDMN, dan PTPP. Hari ini tanggal 28 Agustus 2024 ya. Kita akan melihat dari segi fundamental, terutama dari segi value investing. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena tujuan kita adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun untuk menjelek-jelekkan sebuah emiten, tapi tujuan kita adalah untuk edukasi tadi ya. Apabila Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kita juga menerima ucapan terima kasih. Silahkan dikirim lewat nomor rekening yang ada tertera di layar ya. Baik, selanjutnya ini APLN ya, Agung Podomoro Land ya. Keuntungannya ini 10,87%, sudah masuk kriteria ya, bahwa keuntungannya di 10% ke atas ya. 10% itu untuk sebuah perusahaan itu sudah sangat luar biasa ya, apalagi kalau bisa lebih ya. Kalau konsumer itu biasanya bisa lebih. Baik ya, selanjutnya dari segi valuasi dulu ya. Agung Podomoro Land ini ya, dari segi nilai perusahaannya ya, dari segi ekuitas itu dibandingkan dengan harga sekarang ini diskonnya 76% ya. Harga sekarang 76% di bawah nilai batas akhir buku ya, batas tingginya. Berarti sangat murah ya. Ada kemungkinan besar untuk berkembang. Jadi ini sekitar 76%, berarti bisa multi bagger ya. Yang kedua, dari segi valuasi maksimal beli di 500-an. Ini berarti juga diskonnya 78% ya. Jadi dari segi value, perusahaan ini dapat kita kategorikan valuasinya sangat murah. Bagi PBB dan per investor ya, berarti ini yang salah satu yang ditunggu ya. Namun bagi kita yang juga harus mencari validasinya berupa dividen, perusahaan setahu saya belum membagikan dividen. Berarti valuasinya yang sangat murah itu belum dikonfirmasi oleh dividen ya. Berikutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya oke, 10%, aset lancar oke semua ya. Hanya hutang tak berbunganya ini sudah 1/4 kali lebih mahal daripada nilai bukunya. Kalau 1/4 mungkin di sini hutang tak berbunganya kepada vendor-vendor itu mungkin sebesar ya sekitar 4 kali 2 900-an mungkin ya, seperti itu. Berarti ada leverage ya, bahwa perusahaan ini hutang lebih besar daripada modal. Kemudian dari segi yang lainnya, dari KSI 57% saja oke. Kemudian masyarakat non warkatnya 11 ini sebenarnya pun masih dalam kategori agak kecil ya. Kalau bisa sih di atas 15 sebenarnya ya. Baik, dari semua data ini ya, ini yang pertama yang kita dapatkan bahwa keuntungannya oke ya, cuma kalau bisa EPS-nya meningkat oke. Dari segi valuasi itu tidak ada masalah ya. Berarti yang kita dapatkan di sini ya, yang harus kita concern ada dua di sini ya. Yang pertama di sini ya, ini dan ini saja, dividen. Dua ini saja yang ditunggu ya. Artinya apa? Di triwulan berikutnya kita mesti mengecek lagi ya. Tidak apa-apa ya, setiap triwulan kita cek lagi apakah ada perubahan. Dan mungkin saja di emiten lain yang ada misalnya ya. Ini ya, dua ini yang kita harus cek lebih jauh karena yang lainnya sudah oke ya.
Itu dulu yang pertama. Yang kedua, BDMN, Bank Danamon ya. Untuk Bank Danamon kita sudah punya dua data ya. Yang pertama dulu ya, di triwulan 1 ini keuntungan bersih 7%. Di triwulan 2 keuntungannya 6,99. Sebenarnya ya so-so saja, sedikit saja ya. 0, naiknya hanya 0, ya 0,3%. Sekarang kita cek per data ya. Dari segi nilai buku ada peningkatan, namun dari segi keuntungan ada penurunan. Harga sekarang ada penurunan. Hutang yang ada bunganya 7%. Kemudian ini dana pihak ketiga ini ada peningkatan sedikit, dan lain-lain. Baik, itu yang pertama. Jadi untuk perusahaan ini kalau kita lihat bahwa mix sebenarnya ya, tapi kalau bisa dibilang naik sedikit ya, naiknya sedikit, tapi itu mix juga ya. Perusahaan apa istilahnya, ekuitasnya naik tapi keuntungannya yang turun. Baik, yang pertama kita cek dulu dari segi valuasi. Dari segi perusahaan ini 49% 49% diskonnya dari segi nilai perusahaan, berarti ada kemungkinan beggar ya. Dari 2.500-an ke 5.000 itu kan beggar. Kemudian dari segi maksimal beli 3.000-an ini 28% diskonnya ya. Jadi dapat kita simpulkan valuasinya termasuk murah. Kemudian dari segi dividen juga ini sudah memenuhi kriteria 30-an. Namun dari data yang kita dapat ini meskipun sudah murah ya, meskipun sudah murah, tetapi setelah dengan 34% ini dia masih 4,8, berarti masih dalam ukuran kecil, kurang dari 5. Dan ingat bahwa kriteria 5% itu adalah kriteria opini saya ya, opini saya. Anda bisa saja mengadjust sendiri, misalnya Anda naikkan atau Anda turunkan, silahkan ya. Cuma kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Jadi di sini bisa Anda naikkan, bisa Anda turunkan, itu bergantung dari sudut pandang mana Anda melihatnya ya. Baik. Kemudian dari segi lainnya ini termasuk aman, nanti kita jelaskan ya. Dari segi free cash flow ya, ini termasuk agak riskan juga ya, hanya 0,5%. Tetapi kelebihannya adalah kenapa? Sebelumnya ini bahwa perusahaan ini malah free cash flow-nya minus 719 rupiah ya disetahunkan. Sekarang ini plus 26, berarti dari minus ya, asalnya mungkin di sini free cash flow-nya minus, sekarang sudah mulai naik atau membaik ya. Jadi free cash flow-nya dari minus menjadi naik ya. Dari segi aset lancar seperti biasa bahwa bank ini tidak kita hitung ya. Kemudian dari segi hutang berbunganya 7% aman. Hutang tak berbunganya di sini ya, sebenarnya 369 itu masih untuk dana pihak ketiga seharusnya lebih banyak lagi ya, di sekitar 500-an ke atas sebenarnya ya. Terakhir dari segi kepemilikan ini hanya 7,48, termasuk kurang ya. Nanti dikhawatirkan kalau bisa saja nanti ada notasi atau apa, atau bahkan nanti bisa jadi FCA ya. Jadi di sini saya menyatakan bahwa free float-nya kurang, mesti dinaikkannya. Kalau bisa sih lebih dari 10 lah, supaya yang lebih amannya. Oleh karena itu kita dapat ambil bukan kesimpulan, tapi sekali lagi ini opini saya ya, bahwa untuk perusahaan ini dua yang harus kita cek ya. Di semester berikutnya ini maksudnya ya, yang kita perlu cek lagi, kita lihat berikutnya adalah
supaya memenuhi kriteria. Memang sudah memenuhi tapi terlalu riskan ya, pada itu maksud saya. Kemudian ini sudah perlu dicek. Kenapa? Karena sekarang kita perlu mengkonfirmasi tadi ya, mengkonfirmasi nilai dari mengkonfirmasi valuasi yang murah tadi apakah sudah didukung oleh dividen yang besar ya. Jadi dua ini kita tunggu, free float dan dividennya. Terakhir kita akan membahas PTPP ya, Persero. Kita juga baru dapat satu data ya, keuntungannya 4,47, berarti perusahaan ini kita kategorikan keuntungannya masih kecil ya, keuntungannya masih kecil karena hanya 4%. Kemudian dari data yang kita dapatkan di sini bahwa ya dari segi ekuitasnya 77% diskonnya, berarti ya multi bagger ini ya, mungkin 300% dari 400 ke 19, hampir 5% berarti ya. 5 kali 4 20, mungkin 400%-an ya, tambah kali lipat ya, kalau memang dia bergerak hanya dalam satu triwulan naik seperti itu ya. Baik, yang kedua dari segi maksimal beli ini 800-an, ada 49%, berarti hampir bagger juga ya, hampir bagger juga kalau memang dia bergerak dari harga sekarang menuju ke maksimal beli ya. Jadi simpulkan awal bahwa perusahaan ini dividennya besar, valuasinya besar. Kemudian dari segi kita juga mau mengecek kesetaraannya ya, maksudnya apakah dikonfirmasi oleh dividennya 34% ya. Kita cek ulang lagi ya. Ternyata bukan ya, ternyata perusahaan emiten ini ya ternyata emiten ini tidak membagikan dividen ya, ternyata ini berarti salah data ya. Begini ya, akhirnya di sini berarti kita perlu ralat data ya, jadinya seperti ini berarti ya, perusahaan belum bagikan dividen. Perusahaannya sekali lagi berarti valuasinya murah tapi tidak didukung oleh dividen seperti yang data sebelumnya ya, perusahaan emiten sebelumnya. Kemudian hutangnya di sini juga sangat besar ya, hutang berbunganya ini 1,67 kali, hutang tak berbunganya maksudnya kepada vendor ini malah hampir 4 kali lipat ya. Plus ternyata sahamnya ada di bursa hanya 49%, berarti 48% nya oke saja ya, ini tidak masalah kalau menurut saya ya. Akhirnya kita ambil sekali lagi, ini opini saya bahwa dari data yang kita dapat ini ya, perusahaannya valuasinya murah tetapi keuntungannya kecil. Ini agak anomali juga ya. Baik, mungkin berarti harganya yang turun. Baik, kita buat simpulan saja ya. Yang pertama karena keuntungannya kecil, yang pertama ini ya. EPS-nya harus meningkat yang pertama. Yang kedua ketahanannya harus membaik juga di sini. Kenapa? Karena tadi hutang-hutangnya ini besar ya. Kemudian ini yang terakhir, ini kalau masalah dividen berarti nanti saja dulu ya. Jadi dua ini dulu menjadi concern. Kita cek lagi di triwulan berikutnya ya, apakah nanti hutangnya ini membaik ya. Bila setelah itu jalan, kemudian dari IPS juga ya di atas 10% hendaknya ya. Kalau itu membaik ya, maka mudah-mudahan nanti bisa juga ada pembagian dividen. Oke. Demikian
pembahasan kita tentang APLN, BDMN dan BTPP. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk beli atau jual ya. Ini adalah untuk edukasi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.